Bekerjalah baik-baik saja dan bersembayanglah. Itulah pesan dari seorang profesor asal Maluku yang kini dipercayakan sebagai wakil negara Australia dalam berbagai perundingan kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Profesor Seu Mahu. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Namanya adalah Elisa Steve Seu Mahu, lahir di Pulau Serua pada bulan September di tahun 1937. Serua adalah salah satu dari 3 pulau kecil, yakni Teon, Nila, dan Serua, atau biasa disingkat TNS, yang saat ini berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ayahnya berasal dari desa Liliboi dan ibunya berasal dari desa Galala yang berada di Pulau Ambon. Berlatar belakang keluarga sangat sederhana seperti keluarga lainnya di Serua. Sehari-harinya mereka menggantungkan hidup dari mengkonsumsi sagu, papeda, singkong, dan ikan. Saat Perang Dunia Kedua, tentara Australia datang ke Pulau Serua. Di sini, mereka mendirikan 5 pos penjagaan di sekitar pulau. Pos-pos ini saling terhubung melalui saluran telepon. Setiap saluran telepon itu diidentifikasi dari nada dering yang berbeda. Bunyi 1 kali nada dering untuk pos pertama, 2 nada dering untuk pos nomor 2, dan 3 nada dering untuk pos nomor 3, dan seterusnya. Sejak saat itu, beliau memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih tentang bagaimana cara kerja dari telepon dan radio tersebut. Keinginan kuat itulah yang membuat beliau saat ini menjadi salah satu ahli yang diakui oleh dunia dalam bidang satelit. Om Eli, begitulah sapaan akrab beliau. Om Eli mengisahkan saat itu ia sangat tertarik bermain-main dekat pos para prajurit Australia, terutama karena mereka memiliki radio yang digunakan untuk mendengarkan berita-berita mengenai perang. Berbeda dengan teman-temannya yang hanya sekedar bermain, Eli kecil sudah punya satu impian besar yang ingin ia wujudkan. Tiga tahun pertama di sekolah dasar, Eli dan saudara perempuannya menuntaskannya di Pulau Serua. Mereka kemudian ikut kedua orang tua mereka pindah ke Pulau Ambon. Dan di kota Ambon inilah mereka mengakhiri 3 tahun terakhir sekolah dasar mereka. Namun pendidikannya sempat terhenti karena pergolakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ini menjadi masa-masa sulit, termasuk memberi gangguan dalam pendidikan. Situasi yang ada memaksa Eli dan keluarganya harus melarikan diri ke negeri Liliboi. Begitu pergolakan RMS berlalu, Eli dan keluarga kembali ke kota Ambon dan masuk ke sekolah menengah pertama. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA. Pada jenjang SMA ini, karena kecerdasannya, ia dimungkinkan loncat kelas dari kelas 1 langsung loncat ke kelas 3. Saya lulus dari SMA pada tahun 1955 dan mendapatkan hadiah berupa sepatu. Ini menjadi sepatu pertama saya selama saya bersekolah dari SD sampai SMA.
Betapa senangnya saya bisa merasakan pertama kali memakai sepatu, ungkap Opa Eli. Beliau menuturkan, selama tahun-tahun di SMA, ia sangat tertarik pada pelajaran matematika dan fisika. Saya suka melakukan eksperimen ilmiah di rumah, misalnya membuat sebuah pohon Natal yang dioperasikan dengan baterai dan proyektor slide sederhana. Eksperimen itu beliau lakukan berdasarkan prinsip fisika yang telah ia pelajari di sekolah. Di era sekarang ini, apa yang dilakukan Om Eli itu bagi kita saat ini cukup mudah, sebab semuanya bisa dicari di Google. Tapi bagi anak-anak SMA di zaman Opa Eli remaja itu, apa yang dilakukannya tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Menyadari latar belakang keluarganya yang sangat sederhana, Eli sadar tidak mungkin bisa melanjutkan studi ke universitas. Ia akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta dengan penuh harapan mungkin saja bisa mendapatkan sponsor untuk belajar di luar negeri. Namun ia harus pasrah karena tidak ada sponsor yang bisa mendukung. 1 tahun di Jakarta, daripada tidak ada kegiatan yang berarti, Eli berusaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dengan cara mendatangi perpustakaan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk meminjam buku tentang berbagai topik. Bidang telekomunikasi seperti radio dan televisi menjadi fokusnya. Cara lain meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, Opa Eli menghadiri kebangkitan gereja dalam bahasa Inggris. Ia juga membantu di gereja dengan menerjemahkan musik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hari-harinya, ia juga habiskan dengan mengikuti kursus teknisi radio dan dulu sebagai tukang reparasi radio. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan berdoa keras untuk meminta arahan dalam hidup, termasuk kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya. Akhirnya datang kabar gembira, ada berita bahwa pemerintah Australia menawarkan beasiswa Colombo Plan untuk berbagai provinsi di Indonesia. Tetapi untuk mengajukan beasiswa tersebut, saya harus kembali ke Ambon. Ketika itu, Eli tidak punya simpanan uang, hanya punya uang untuk makan sehari-hari saja. Ia harus menemukan jalan untuk balik ke Ambon. Beruntung Eli mengenal seseorang yang berdinas di Angkatan Udara. Kepada orang inilah, Eli mengutarakan niatnya, serta meminta tumpangan terbang gratis ke Ambon. Di awal tahun 1956, Eli akhirnya kembali ke Ambon. Tanpa menunggu lama, begitu tiba di Ambon, ia lantas pergi ke kantor pendidikan untuk mengajukan aplikasi beasiswa Colombo Plan. Tapi sayangnya, pendaftaran untuk aplikasi tersebut sudah ditutup. Rupanya Dewi Fortuna masih berpihak pada Eli. Dalam perjalanan pulang dari kantor pendidikan, Eli bertemu bekas guru matematikanya yang tahu persis catatan dan capaian raportnya semasa ia di SMP dan SMA. Sang guru tersebut kemudian menemani Eli untuk kembali ke kantor pendidikan dan berhasil meyakinkan mereka untuk membuka aplikasi tersebut hanya untuk Eli. Lamaran Eli akhirnya diterima. Ia kemudian kembali ke Jakarta dengan menggunakan kapal laut untuk menunggu hasilnya. Di Jakarta,
Eli mendapat kabar aplikasi beasiswa Colombo Plan-nya disetujui. Ia dan peserta lainnya kemudian mengikuti program orientasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia. Hari-hari yang dinantikan pun telah tiba. Eli dan teman-temannya berangkat menggunakan pesawat terbang ke Sydney, Australia. Di Sydney, selama 10 minggu, mereka mengikuti kursus bahasa Inggris. Setelah itu, Opa Eli ditempatkan di Universitas Adelaide. Ia mengambil spesialisasi dalam teknik elektronik dan telekomunikasi, dengan gelar akhir adalah sarjana teknologi. Opa Eli tidak terlalu sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di Australia, sebab ia sudah merasakan budaya barat ketika tinggal di Maluku, di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ada satu kebijakan Australia saat itu, yang namanya White Australian Policy, atau polisi mengutamakan orang Australia berkulit putih. Tetapi Opa Eli tidak menemukan orang-orang di sana yang berbuat diskriminasi pada dirinya. Bagi Eli, mereka yang ia temui selama ini sangat baik pada dirinya. Ia justru tinggal dengan keluarga Australia dan mereka sangat membantu dalam meningkatkan kemampuannya berbahasa Inggris. Setelah 3 tahun belajar secara formal, Opa Eli diharuskan melakukan praktek pelatihan selama 1 tahun di Melbourne dan bekerja sebagai insinyur pada Laboratorium Penelitian Postmaster General atau PMG. Ini adalah laboratorium yang berspesialisasi dalam bidang telekomunikasi. Saya lulus dengan gelar sarjana teknologi dari University Varley pada tahun 1961. Saya juga kuliah di Universitas Melbourne dan menyelesaikan Magister Ilmu Teknik pada akhir tahun 1963. Karena beasiswa Colombo Plan telah selesai, saya diharuskan kembali ke Jakarta. Saat tiba di Jakarta, saat itu situasinya sedang kacau balau. Opa Eli lantas pergi ke Departemen Pendidikan. Namun ia sangat sedih begitu diberitahu bahwa catatan mengenai dirinya telah hilang. Tidak ada satupun catatan yang tersisa tentang Opa Eli. Ia kemudian diberi uang sebesar Rp10.000 dan disuruh mengurus diri sendiri. Lebih buruknya lagi, kualifikasi gelar yang diraih dari Australia tidak sepenuhnya diakui. Gelar sarjana teknologinya diturunkan peringkatnya menjadi sarjana muda, sedangkan gelar Master of Engineering Science-nya juga didegradasi atau diturunkan hanya selevel insinyur. Memang sangat mengecewakan, tetapi Opa Eli bertekad terus untuk berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Ia sempat melamar ke Departemen Energi, namun ia justru ditertawakan dan ditolak. Syukurlah, akhirnya Opa Eli kemudian mendapat pekerjaan di maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Meski sudah mendapat pekerjaan, Opa Eli masih kecewa dengan kenyataan bahwa 2 gelarnya yang diraih di benua kanguru itu terdegradasi di negerinya sendiri. Mungkin bagi kebanyakan orang sudah frustrasi dan menyerah pada titik ini. Tapi tidak begitu dengan Eli. Ia tetap bersemangat karena kuat memegang falsafah bekerja baik-baik saja dan bersembayanglah atau ora et labora. Eli pantang menyerah. Ia tidak pernah melihat suatu masalah menjadi kendala, tetapi selalu mencari jalan keluar dari suatu masalah. Sambil sembari bekerja, Eli tetap mencari kemungkinan-kemungkinan lain untuk mendapatkan sponsor sehingga ia dapat meningkatkan kualifikasi
dengan studi lebih lanjut, tetapi masih belum berhasil juga. Saya sedih dan berdoa keras kepada Tuhan untuk membantu saya. Saya kemudian mendaftar ke Universitas Melbourne untuk melihat apakah ada cara untuk meningkatkan kualifikasi saya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka dapat membantu dengan memberikan kursus-kursus yang mengarah ke sarjana teknik listrik, dan ini akan memakan waktu selama 2 tahun, namun tanpa beasiswa. Dihadapkan pada pilihan tersebut, sungguh membuat Eli frustrasi dan kecewa. Tapi ia bertekad harus menemukan caranya sendiri untuk sampai ke Australia dan membayar sendiri biaya kuliah serta hidupnya di sana. Eli lalu melamar pekerjaan di Laboratorium Penelitian Postmaster General di Melbourne, tempat di mana ia pernah melakukan praktek pelatihan selama 1 tahun. Upayanya ini berhasil dan ia makin mantap dalam memutuskan untuk kembali ke Australia. Di Melbourne, Opa Eli bekerja sambil belajar keras pada saat yang bersamaan. Dan pada tahun 1966, ia lulus dengan gelar sarjana teknik listrik dari University of Melbourne. Pada saat itu pula, Universitas Monash mengiklankan beasiswa penelitian. Tanpa menunggu lama, Eli langsung mendaftar dan berhasil diterima. Setelah itu, Eli mendaftar di Departemen Teknik Listrik untuk melakukan pekerjaan penelitian yang mengarah ke gelar PhD dengan spesialisasi di bidang telekomunikasi. Berkat ketekunan dan fokus pada apa yang ingin ia raih, Eli akhirnya lulus dengan gelar PhD pada tahun 1970. Sebelum meraih gelar PhD, Eli menikah pada tahun 1968. Tahun berikutnya, ia mendapat pekerjaan di Institut Teknologi Australia Selatan sebagai dosen telekomunikasi di Departemen Teknik Elektronika. Eli kemudian pergi ke Papua Nugini University of Technology di Lae sebagai dosen senior di Departemen Teknik Elektro. Ia mendirikan stasiun darat satelit sebagai bagian dari proyek pendidikan Pasifik dan percobaan komunikasi oleh satelit. Ketika di Papua Nugini University of Technology, Opa Eli sempat menghabiskan tahun cuti panjangnya di Boston, Amerika Serikat. Di sana, ia melakukan studi pasca doktoral pada bidang telekomunikasi di MIT. Ia memperoleh sertifikat VICE dari MIT. MIT bukan suatu lembaga pendidikan yang mudah ditembus. MIT adalah lembaga bergengsi dan terkemuka di dunia untuk bidang teknologi. Lembaga MIT adalah satu dari 5 perguruan tinggi terbaik di dunia. Pada awal tahun 1977, Eli bergabung dengan La Trobe University di Melbourne pada Departemen Komunikasi. Ia mendirikan stasiun Bumi Pacific Education and Communication Experiment by satelit lainnya dan membangun jaringan kanguru satelit yang melibatkan lembaga terkait di Australia. Pada tahun 1985, Eli meninggalkan Universitas La Trobe dan berpindah sebagai reader di telekomunikasi, serta bergabung dengan NTU Singapura, sebuah lembaga pendidikan di Singapura yang juga cukup punya reputasi di Asia, bahkan dunia, dengan kapasitas sebagai profesor asosiasi. Di NTU,
Opa Eli mendirikan program penelitian satelit bersama dengan University of Surrey di Inggris. University of Surrey sendiri adalah pusat ekselen dari satelit di Eropa, di mana mereka meluncurkan satelit-satelit mereka di Eropa dari universitas ini. Kami merancang muatan satelit yang disebut Merlion yang dibangun dan dimasukkan dalam mini satelit dan diluncurkan oleh University of Surrey, ujar Opa Eli. Setelah dari Singapura, Eli kembali ke Institut Penelitian Telekomunikasi pada University Australia Selatan pada tahun 1998, yang mana beliau sebagai profesor penuh pada bidang telekomunikasi. Opa Eli terlibat dalam diskusi yang mengarah pada pembentukan sistem satelit domestik pertama Australia yang diberi nama Australian First Domestic Satellite System atau AUSAT. ITR, CSIRO, dan universitas lain terlibat dalam pengembangan satelit kecil bernama VETSAT. Nama Elisa Steve Seumahu semakin diperhitungkan pemerintah Australia. Itu sebabnya, selama karir akademisnya, ia beberapa kali ikut mewakili negara ini dalam kelompok kerja satelit Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti kelompok kerja regional UNESCAP, yakni Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik, tentang sains dan teknologi ruang angkasa, termasuk pada kelompok kerja regional ESCAP PBB untuk komunikasi satelit dari tahun 1995 hingga tahun 2002. Ia juga ikut mewakili Australia dalam konferensi internasional tentang telekomunikasi, seperti International Telecommunication Union dan konferensi radio administrasi dunia. Bagi Opa Eli, sesuatu yang paling ia banggakan dalam hidupnya yaitu abstrak disertasinya dipublikasi di Amerika Serikat, serta namanya dimasukkan ke dalam buku Who's Who, yakni sebuah buku yang memuat nama-nama dan profil orang-orang top di dunia. Saat ini, Opa Eli sudah berusia 82 tahun dan telah pensiun 18 tahun dari kehidupan profesionalnya. Ia telah menghasilkan 97 publikasi, makalah konferensi, dan laporan teknis. Opa Eli berharap pengalaman dirinya akan membantu generasi muda Maluku untuk bercita-cita akan hal-hal yang besar bagi diri mereka sendiri. Berdasarkan pengalaman hidupnya, Opa Eli selalu yakin bahwa seseorang jika ingin berhasil, maka ia harus memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja keras, serta memiliki impian dan visi yang besar, dan jangan pernah mengenal kata menyerah. Selalu percaya dan menggantungkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bekerjalah baik-baik saja dan bersembayanglah. Itulah pesan Opa Eli yang sempat menginjakan kakinya di Ambon pada tahun 2018 lalu. Itulah sedikit pembahasan tentang Profesor Seumahu. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.